Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Herlina dari SMA Negeri 1 Kota Bogor akan menyampaikan laporan pembelajaran PAI dan budi pekerti dalam materi perkembangan Islam di dunia. Materi ini disampaikan di kelas 12 semester 6. Pelajaran pendidikan agama Islam adalah sangat penting karena dapat mengubah karakter atau akhlak peserta didik. Sasaran perubahan dalam pendidikan agama Islam adalah mengubah pengetahuan, sikap, psikomotorik peserta didik. Secara garis besar, materi yang akan dapat mengubah karakter itu ada 5, yaitu ada akhlak, fikih, sejarah Islam, Quran, dan akidah. Di antara materi yang penting untuk keberlangsungan kemajuan Islam adalah sejarah perkembangan Islam di dunia, yang akan membahas tentang makna perkembangan Islam di dunia, maju dan mundurnya peradaban Islam di dunia, bukti dari kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia, strategi penyebaran Islam di dunia, hikmah yang dapat diambil dari peradaban Islam di dunia, dan perilaku yang mencerminkan kecintaan serta tanggung jawab terhadap perkembangan Islam di dunia. Adapun sistematika pelaporan 1, berisi pendahuluan yang menggambarkan pentingnya pembelajaran PAI dan budi pekerti khususnya perkembangan Islam di dunia, dan gambaran sistematika pembahasan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran bab perkembangan Islam di dunia yang berisi perencanaan berdasarkan analisis KIKD, indikatornya dan tujuan. Dalam pelaksanaan ada kegiatan pendahuluan, ada inti dan penutup. Dilanjutkan dengan evaluasi yang menggambarkan berhasil tidaknya pembelajaran, dilanjutkan dengan refleksi dan solusi dari permasalahan dari refleksi tersebut. Yang ketiga adalah kesimpulan dan saran. Perkembangan Islam di dunia akan membahas di 5 benua. Yang pertama adalah benua Asia, yang kedua benua Amerika, kemudian benua Afrika, benua Australia, dan benua Eropa. Faktor penyebab maju dan mundurnya Islam di dunia. Ini faktor penyebab majunya Islam di dunia itu adalah 1, karena ada intern agama Islam itu sendiri, di mana agama Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan manusia dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, masuk Islam itu mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang ketiga, ajaran Islam memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap penganut agama lain. Sedangkan penyebab majunya Islam di dunia secara ekstern, Islam disebarkan dengan cara damai dan tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Juga Islam disebarkan dengan strategi yang berbeda-beda melalui jalur pernikahan, perdagangan, kesenian, akulturasi budaya, pendidikan dan secara politik. Kemudian subjek atau pendakwahnya memiliki akhlakul karimah dan banyak menghasilkan buku-buku keagamaan. Kemudian banyak umat Islam yang mengkaji ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun faktor penyebab mundurnya agama Islam di dunia itu adalah umat Islam hanya mengaku beragama Islam tetapi bergaya hidup tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, Al-Quran dan hadis tidak dijadikan sumber penyelesaian dalam segala masalah. Kemudian ketiga, terjadinya sekularisasi, pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat. Keempat, tidak memiliki pimpinan yang diakui oleh seluruh dunia dan tidak memiliki organisasi dunia. Sedangkan data fisik majunya umat Islam di dunia itu, yang pertama, banyak tokoh umat Islam baik dalam bidang agama ataupun sains. Yang kedua, banyaknya masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Yang ketiga, banyaknya lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, berkembangnya kesenian dalam Islam, arsitektur, kaligrafi, dan sebagainya. Kemudian berdirinya organisasi Islam, ada OKI, organisasi konferensi Islam, dan ada juga Rabita Alam Islami. Sedangkan data kemunduran umat Islam, yang pertama, wilayah umat Islam banyak dikuasai orang luar Islam karena kalah perang sehingga pilihannya dibunuh, jadi non-muslim atau keluar dari wilayah Islam itu. Dan yang kedua, terjadinya kejumudan sehingga tidak melahirkan tokoh muslim lagi baik dalam bidang sains ataupun dalam bidang agama. Adapun data perkembangan Islam dari jumlah penduduk, Biro Sensus Amerika Serikat
mengumpulkan informasi tentang agama, tetapi pusat penelitian Pew memperkirakan ada sekitar 3,85 juta muslim yang tinggal di Amerika Serikat. Pada tahun 2020 membentuk sekitar 1,1% dari total populasi. Pada tahun 2040 umat Islam diproyeksikan menjadi kelompok agama terbesar kedua di Amerika Serikat setelah Kristen. Islam memang bukan merupakan agama mayoritas di Australia. Jumlah total umat Islam di negeri kanguru ini tersebut hanya 500.000 atau sekitar 3% dari jumlah penduduk total sebanyak 24 juta. Kemudian muslim di Afrika itu kurang lebih 460 juta orang, sedangkan di Eropa menurut penelitian Pew Research Center, jumlah penduduk muslim di Eropa meningkat pada pertengahan 2010 hingga pertengahan 2016 saja. Jumlah muslim di Eropa dari 3,8% menjadi 4,9% atau dari 19,5 juta menjadi 25,8 juta jiwa. Kemudian Islam saat ini merupakan agama terbesar di Asia. Hampir 25% diikuti oleh Hinduisme. Total jumlah muslim di Asia pada 2010 mencapai sekitar 1,1 miliar. Data perkembangan di Australia dari sisi organisasi, ini ada AFIC itu Australian Federation of Islamic Council, Australia Federation of Islamic Council atau AFIC. Kemudian ada Muslim Women's Center, kemudian ada masjid, adalah tempat ibadah utama bagi seorang muslim. Di Amerika Serikat ada sekitar 1.209 masjid, di mana yang terbesar adalah Islamic Center of America yang terletak di Dearborn, Michigan. Adapun hikmah dari perkembangan Islam di dunia adalah yang pertama kita dapat mengambil pelajaran dari semangat umat Islam untuk bisa memajukan agama Islam sehingga kita akan terhindar dari kemunduran agama Islam itu sendiri. Yang kedua, menjadi bangga sebagai umat Islam yang sudah didapat dari kemajuan Islam itu sendiri. Ternyata umat Islam bisa untuk menguasai dunia dengan syarat tadi, yaitu kita bisa memajukannya berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun evaluasi materi bahwa perkembangan Islam di dunia, satu, untuk pengetahuan diberikan 4 soal tentang perkembangan Islam di dunia, untuk sikap dengan penilaian diri, untuk psikomotor dengan diskusi kelas dan diskusi kelompok. Hasil evaluasi perkembangan Islam di dunia, satu, untuk sikap dengan penilaian diri dan hasilnya 100% setuju dengan adanya pembahasan dan perilaku yang diambil untuk materi perkembangan Islam di dunia. Yang kedua, pengetahuan dengan tes tulis hasilnya 85% mencapai KKM, 15% diberi remedial dan penugasan. Kemudian yang ketiga, untuk keterampilan diambil dari diskusi kelas, diskusi kelompok, semuanya aktif dan berperan serta dalam kegiatan diskusi tersebut. Sekian pelaporan dari materi perkembangan Islam di dunia di kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.